Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kajian kita masih di dalam tema seputar pencatatan atau pembukuan, pengumpulan, pendataan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di pertemuan terakhir kemarin kita sebutkan bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadisnya kepada murid-murid beliau, yaitu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari penyampaian Nabi tersebutlah akhirnya terkumpul hadis-hadis yang sampai detik ini bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita telaah. Bahkan sumber kedua daripada syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini akan kita sebutkan, akan kita sampaikan, akan sedikit kita bacakan bagaimana sahabat menerima daripada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di minggu atau di Rabu kemarin yang kita sebutkan bagaimana Nabi menyampaikan hadis kepada sahabat. Pagi hari ini, minggu ini insya-Allah yang akan kita sebutkan bagaimana sahabat menerima daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pertama kali yang harus kita ketahui bahwasannya tidak ada di dunia ini, tidak ada orang dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat, orang-orang yang sangat antusias, perhatian dalam mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi sahabat-sahabat Nabi. Orang yang paling semangat, yang paling getol dalam mengikuti sunnah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bab ibadah. Jadi nggak usah kita kita pikirkan atau kita cari contoh di bab sholat, bab puasa, tidak. Bahkan di bab ada, di bab kebiasaan sekaligus sahabat itu mereka sangat getol dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan
Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini suatu hari setelah Nabi udah meninggal ini, beliau lagi jalan menunggangi ontanya, diikuti oleh murid-muridnya. Kemudian di tengah jalan, di kota Madinah tentunya, di tengah jalan ada persimpangan. Ada persimpangan. Ini Abdullah bin Umar, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membelokkan ontanya ke arah kiri. Dikira murid-muridnya, beliau ini Abdullah bin Umar mau belok ke simpang kiri. Ternyata cuma dibelokkan. Habis itu dia luruskan lagi ontanya tadi. Jalan lurus. Ditanya sama murid-murid, kenapa wahai guru? Kenapa tadi mau belok dan jadi? Apa jawab Abdullah bin Umar? Aku tidak mau belok memang. Memang mau lurus jalan. Tidak nak belok. Terus kenapa tadi kau belokkan ontamu? Apa jawab Abdullah bin Umar? Karena aku pernah melihat Nabi membelokkan ontanya di tempat ini. Aku pernah melihat Nabi membelokkan ontanya di tempat ini, di simpang ini. Tanpa tahu alasannya, ini bukan bab puasa, bukan bab ibadah. Bukan bab puasa, bukan bab di masjid, masjid, adab masuk kamar mandi, bukan. Ini kebiasaan atau mungkin Nabi pun tanpa disengaja mungkin. Cuman karena beliau melihat Nabi pernah membelokkan kendaraannya di simpang tersebut, tidaklah Abdullah bin Umar melewati simpang itu kecuali dia belokkan kendaraannya karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang seperti itu maka tidak usah kita bayangkan bagaimana getolnya mengikuti sunnah Nabi di dalam bab ibadah. Orang seperti Abdullah bin Umar yang ontanya dibelokkan di simpang, Nabi pernah membelokkan ontanya di simpang tersebut, tidak usah kita bayangkan salat qobliyahnya atau ba'diyahnya atau adab-adab sunnah-sunnah Nabi yang lain, itu pasti dia kerjakan semua. Jadi tidak ada orang yang lebih semangat, antusias, getol mengikuti sunnah Nabi melebihi sahabat-sahabat beliau sendiri. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat yang umurnya masih 10 tahun ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Anas bin Malik itu tugasnya ketika Nabi baru hijrah ke kota Madinah, seperti yang kita ketahui di bab sejarah disebutkan bahwasanya Nabi itu tinggal dulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari berapa bulan. Nabi tinggal di lantai bawah, Abu Ayyub di lantai atas, itu atas perintah Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik tugasnya membawakan makanan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu tugasnya Anas. Jadi beliau ini umurnya masih 10 tahun, ditugaskan sama ibunya untuk jadi pembantu atau yang ngebantu Nabi di rumah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Anas, setiap aku mengantarkan satu nampan makanan kepada Nabi, dan di situ ada ad-dubba. Dubba itu kalau menurut kata orang Madinah sekarang itu adalah labu. Labu yang panjang, yang hijau, yang suka dijadikan lalapan itu. Itu labu. Itu ada di Madinah dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dubba bahasa Arabnya. Itu kata Anas bin Malik, setiap aku ngantarkan nampan makanan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di makanan itu ada labu, ada labunya, lalapan atau kuah Allah alam, itu kata Anas, dan aku ngambil lagi nampan itu, nak dicuci, nak dibersihkan, labunya pasti habis. Labunya pasti habis. Artinya apa? Artinya Nabi sangat menyukai labu. Nabi suka makanlah labu. Dan di hadis lain Nabi sebutkan banyak faedahnya daripada labu itu. Kata Anas bin Malik, sejak saat itu
aku langsung suka sama labu. Langsung demen makanlah labu. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia tahu Nabi tidak pernah menyisakan kalau makanlah labu. Bahkan kata Anas, pernah aku lihat, pernah makan satu nampan sama Nabi, Nabi itu mencari di mana yang ada labu. Ada labu di situ, diambil sama Nabi dimakan. Diambil sama Nabi dimakan. Kata Anas, dari saat itu, dari detik itu, aku suka dengan labu. Sampai beliau meninggal, beliau makan labu terus. Kalau pernah nengok Nabi Muhammad atau tahu Nabi suka makanlah labu. Itulah sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka sangat getol dalam mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Karena banyak daripada anjuran Nabi besar Muhammad SAW untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nabi banyak menyebutkan, yang mengikuti sunnahku maka dia akan selamat. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW mengajak kita, khitab, ajakan bicara Nabi itu kita. Dalam satu hadis kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku ketika zaman lagi rusak, lagi bobrok-bobroknya, jangankan yang sunnah, yang wajib lagi banyak yang ninggalkan. Itu zaman kita sekarang. Ini udah diprediksi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan yang sunnah, Pak. Yang puasa wajib, sekarang banyak yang tidak puasa. Dan musibah kedua, bukan hanya tidak puasa, tidak malu, tidak puasa. Itu musibah kedua. Dan musibah ini lebih besar daripada musibah dia tidak puasa. Musibah orang, malapetaka, orang yang maksiat tapi tidak malu dengan maksiatnya, ketidakmaluannya itu lebih besar daripada kemaksiatannya. Ininya dosanya. Kalau ada orang yang bermaksiat, misalkan ada orang yang tidak puasa, tapi dia malu. Malu zaman tidak merokok di pinggir jalan. Ini kita sekarang orang lagi azan, dia ngokok sih. Belum apa-apa. Oh, baru habis azan, ngokok. Artinya emang tidak niat puasa itu. Tidak ngokok tengah jalan. Tidak minum di pinggir jalan, siang bolong misalnya. Dia batal. Tapi dia makannya di rumah, diam-diam. Malu kalau ketahuan. Ini masih ada baik. Bukan artinya dia itu dapat pahala, bukan. Dapat dosa, batal dosa. Cuman masih ada baiknya, kenapa? Karena dia sadar, dia yakin, dia tahu bahwasannya yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Sehingga kesadarannya bahwasannya itu adalah dosa, insya Allah sewaktu-waktu akan menggiringnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang maksiat, dia sadar, dia yakin itu maksiat dan dia malu, itu insya Allah orang itu taubat sama Allah. Mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin kenapa? Karena dia malu, dia sadar, dia paling tidak dia ngasuh, dia banyak maksiat. Tapi kalau ada orang yang melanggar perintah Allah tidak pakai malu, itu kira-kira pacak taubat apa tidak? Dia malu beda. Berarti dia tidak nganggap ini dosa, biasa ini. Ramadan bulan biasa. Tidak puasa biasa. Nauzubillah min dzalik. Dan ini udah diprediksi sama Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengajak kita berbicara. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan jalanku, menghidupkan apa yang sudah aku contohkan, yang sudah aku amalkan, ketika umatku lagi rusak-rusaknya, falahu ajru mi'ati syahid. Maka dia, kata Nabi, akan mendapatkan pahala 100 orang syahid yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kok pahala syahid itu masuk surga tanpa hisab. Jika pahala syahid. Syahid itu yang gugur di medan pertempuran, di medan peperangan untuk menegakkan kalimat, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan satu syahid, 100 syahid, kata Nabi Muhammad. Di hadis lain banyak pujian Nabi.
untuk umat akhir zaman, bukan hanya untuk sahabat. Jadi Nabi nganjurkan, Nabi menyemangatkan, memotivasi kita umat akhir zaman untuk mengikuti, untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang paling getol mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan mereka dari kenal Nabi, dari masuk Islam, dari hidup bersama Nabi sampai Nabi meninggal, sampai mereka meninggal, semuanya mereka tidak melakukan satu hal kecuali mereka cari dulu apa hukumnya ini perbuatan. Apa kata Allah, apa kata Nabi. Apa kata Allah, apa kata Nabi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak menerapkan satu peraturan, satu undang-undang, kecuali dia cari tahu dulu apa kata Allah, apa kata Nabi. Tidak ada di Al-Quran, maka dia cari di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib begitu. Semuanya khulafa, khalifah empat ini, setiap mereka mau menerapkan undang-undang, mau mengambil keputusan, pasti yang pertama kali mereka cari apa kata Allah, apa kata Nabi. Dan sahabat yang berada di sekitar mereka ketika mereka melakukan satu hal, tindakan yang mereka misalkan tidak pakai undang-undang Nabi Muhammad, atau sahabat belum tahu ada hadis Nabi Muhammad di situ, mereka tidak segan-segan menegur pemimpin mereka. Khulafa arba'ah, kenapa kalian melakukan ini? Apa dalilnya dari Al-Quran? Apa dalilnya dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan bahwasannya mereka semua, baik pemimpinnya atau rakyatnya, daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua getol dalam mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah kita yakin, setelah kita tahu ini poin pertama, maka jangan heran atau bisa kita bayangkan bagaimana sahabat menerima hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat menyambut ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mencurahkan semua pikiran mereka untuk arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat itu selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat 5 waktu bareng Nabi. Karena mereka menunggu momen-momen Nabi memberikan nasihat. Mereka menunggu momen-momen Nabi mengajarkan agama kepada mereka. Bahkan ketika ada sahabat, misalkan dicontohkan Sayyiduna Umar bin Khattab. Ini cerita diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Bahwasanya Sayyiduna Umar bin Khattab menceritakan keseharian beliau. Kata Sayyiduna Umar, aku tidak bisa tiap hari untuk iktikaf di Masjid Nabawi. Kenapa ya? Karena Sayyidina Umar punya istri. Sayyiduna Umar punya anak. Beliau harus kerja, begitu. Harus kerja, harus cari duit biar ngasih nafkah untuk anak istrinya. Sehingga dia tidak bisa tiap hari iktikaf di Masjid Nabawi menunggu Nabi besar Muhammad SAW. Tapi itu alasan mencari nafkah tidak membuat beliau tidak menghambat dirinya untuk mencari atau menimba ilmu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa ide Sayyidina Umar? Sayyidina Umar punya tetangga. Tetangganya dipanggil. Kata Sayyidina Umar, mau tidak kau aku ajak kerjasama. Tapi ini kerjasama atau kongsiannya dalam ilmu agama. Menimba hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, mau tidak? Kita gantian, kata Sayyidina Umar. Kita gantian. Sehari aku begawe, sehari kau yang begawe. Ketika aku yang kerja, kata Sayyidina Umar, dari pagi sampai siang atau sampai sore misalkan, kau iktikaf di masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas aku lagi giliran misalkan hari Senin, Sayyidina Umar, kena jadwal begawe. Cari duit nafkah. Sayyidina Umar tidak di masjid Nabi Muhammad.
Beliau, laki-laki tetangganya ini di Masjid Nabi Muhammad dari pagi sampai sore. Namun hari esoknya kata Sayyidina Umar, hari Selasa, ya, aku yang di masjid, kau yang kerja. Jadi gantian. Gantian itikaf di Masjid Nabi untuk mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad dan gantian kerja. Biar anak istri tidak terbengkalai dan hadis Nabi juga tidak ketinggalan. Ini semangatnya sahabat, lihat. Semangat mereka itu. Jadi merasa mereka cukup ya. Ya memang beda begitu zaman sekarang. Kita kalau pacak 24 jam cari duit kalau karena itu. Kalau sahabat kan tidak beda. Kalau sahabat Nabi itu cukup sudah. Dapat rezeki udah cukup untuk makan hari ini udah cukup. Besok urusan besok. Itu wong dulu. Kita sago nak cak itu memang. Kadang duit tinggal untuk sebulan lah pening. Padahal masih sebulan lah lagi. Kalau sahabat itu lain. Ini paling tidak membuktikan kepada kita betapa jauhnya jarak kita dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Susah kalau kita mau hari ini, besok urusan besok sago itu. Dan memang tidak dianjurkan dalam syariat itu orang untuk yang hidupnya misalkan sendirian sebatang kara apa aja itu. Tapi kalau yang punya anak punya bini jangan. Akhirnya sago pula itu. Sahabat Nabi beda. Umar bin Khattab punya tawakal yang tinggi, istri-istrinya punya sifat tawakal yang tinggi, anak-anaknya juga begitu. Kalau kita hidup di zaman akhir susah. Kadang bapak misalkan punya tawakal yang tinggi, udah besok-besok bini bapak di rumah tidak cak itu. Saro kalau tidak kasih duit, ngoceh terus. Nah, jangan. Anak bapak di rumah tidak cak itu. Nah, jadi untuk orang yang hidup tidak sendirian itu hukumnya beda. Untuk orang yang hidup sebatang kara itu bebas. Dia nak ngamalkan cak sahabat, cak Ibrahim bin Adham, cak siapa terserah bebas. Tapi untuk orang yang tidak hidup sendirian, jangan sembarangan dalam mengambil langkah hidup. Walhasil akhirnya Sayyidina Umar sepakat dengan temannya tadi. Nah, ketika Sayyidina Umar giliran yang di Masjid Nabi, itu di waktu malam mereka berdua ketemu. Buat apa? Buat Sayyidina Umar nyampaikan ke wong tadi apa yang dia dengar dari hadis Nabi ketika orang tadi lagi cari nafkah di pasar. Besoknya juga begitu. Ketika Sayyidina Umar yang kerja ke pasar, teman tetangganya tadi yang ke masjid, nanti di waktu malam, berarti malam Rebo, ya, itu Sayyidina Umar dan tetangganya duduk berdua, tetangganya menyampaikan kepada Umar bin Khattab, tadi ada cerita apa sama Nabi, tadi Nabi ngomong apa saja, tadi Nabi ngasih ilmu apa, nah, itu disampaikan kan. Saking tidak maunya mereka ketinggalan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa sempurna sudah bayangan kita bagaimana Nabi dengan metode-metode yang begitu luar biasa menyampaikan hadis kepada sahabat dan bagaimana sahabat Nabi besar Muhammad SAW dengan semangat, dengan hati yang terbuka mereka menerima informasi atau maklumat hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masyaallah hadirin tidak hanya di zaman Nabi. Mereka semangat untuk menerima hadis Nabi itu tidak hanya di zaman Nabi. Sahabat ketika Nabi sudah meninggal, misalkan diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir ini dia tahu Nabi pernah ngomong masalah ini. Masalah kalau tidak salah masalah yang berkaitan dengan muslim. Dengan auratnya orang muslim. Dia ingat Nabi pernah bahas masalah ini. Ada hadis Nabi di masalah ini. Cuman beliau lupa bagaimana kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pastinya ucapan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau ingat, oh ada teman aku yang juga sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Unais. Mendengarkan hadis ini. Tapi Abdullah bin Unais ini udah hijrah ke Syam. Ini setelah Nabi wafat. Sudah hijrah ke Syam. Jarak Madinah Syam lumayan. Kalau dari Madinah ke Tabuk saja. Tabuk itu
hampir dekat ke Syam. Itu 650 kilo. Apalagi masuk ke dalamnya, masuk ke Yordania, masuk ke Damaskus, tambah jauh. Ya, ribuan, di atas 1000 kilo itu ditempuh jalan dari Madinah ke Syam untuk apa? Untuk dia mendengarkan satu hadis Nabi. Satu, Pak. Bukan 1000, bukan sekitab nak belajar nih. Kok hadis Nabi. Satu hadis Nabi. Jabir rela meninggalkan anak istrinya. Rela mengeluarkan biaya perjalanan dulu. Bukan sekarang lemak AC kalau gitu. Yang ngeteng sekarang AC kalau kan itu. Kereta yang paling ekonomi AC udah sekarang. Bukan perjalanan sekarang. Perjalanan dulu. Gurun pasir. Keamanannya wallahu a'lam, besok ketemu perampok di jalan, besoknya macam-macam. Mereka rela melakukan itu semua demi mendapatkan satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah, kata Imam Al-Bukhari, dari Madinah beliau pergi ke Syam yang jaraknya ratusan kilometer untuk mendengarkan dari temannya Abdullah bin Unais satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok hadis cuma satu hadis. Oh, cuma Jabir. Imam Bukhari nambahkan cerita kedua. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Tadi, yang rumahnya sempat dihuni sama Nabi ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Nabi lagi bangun rumah, ya Nabi nginap dulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang meninggal di depan gerbang Istanbul. Apa nama bahasa dulu kota itu. Jadi pernah ikut jihad untuk merebut Istanbul, itu meninggal di depan gerbangnya. Sampai sekarang ada di Turki. Abu Ayyub Al-Ansari. Itu sahabat Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari, kata Imam Bukhari, pernah beliau pergi ke Mesir. Dari Madinah ke Mesir. Ini juga ratusan kilometer. Dari Madinah ke Mesir sama. Untuk mendengar dari temannya yang bernama Uqbah bin Amir. Juga sahabat Nabi. Satu hadis. Satu hadis. Bahkan di cerita Abu Ayyub, Imam Bukhari menambahkan riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari ketika sampai di Mesir, gak kemana-mana, langsung mencari rumah Uqbah bin Amir. Uqbah terkejut. Ada Abu Ayyub dari Madinah datang. Oh, cepat disambut. Tak taunya Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, wahai Uqbah, tolong riwayatkan, sebutkan kepadaku hadis Nabi yang kau dengar berkaitan dengan masalah ini. Oh iya, kata Uqbah, aku pernah dengar Nabi ngomong begini. Sudah, terima kasih, wassalam. Balik. Kata Imam Bukhari, Abu Ayyub Al-Ansari tidak sempat membuka pelana atau menurunkan tas dari kendaraannya. Cuman duduk nyampi, ngoceh dengar hadis tadi, udah nyambung tali silaturahim, langsung balik lagi ke Madinah. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Kita jangan bayangkan dia ini tidak ketemu Nabi. Abu Ayyub tahunan hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahunan hidup bersama Nabi. Banyak mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad. Tapi ketika mereka tahu ada satu hadis yang mereka ketinggalan atau mereka ragu bagaimana kalimatnya, pastinya dari Nabi, mereka rela mendatangi temannya yang tahu hadis tersebut walaupun jaraknya ratusan kilo. Mereka korbankan mereka korbankan waktu mereka, keluarga mereka, uang mereka, semua demi mendengarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita sampaikan poin ini? Biar kita tahu, insya Allah di pertemuan yang akan datang, bagaimana kitab atau hadis Nabi terbukukan. Begitu. Jadi biar kita tahu dulu, bagaimana sahabat, getolnya mereka, antusiasnya mereka, semangatnya mereka dalam menerima hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mencari
Imam Bukhari menambahkan sahabat ketiga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas terkenal sepupu misan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu beliau mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, aku kadang berdiri di depan pintu daripada sahabat-sahabat Nabi yang tua, karena Abdullah bin Abbas ini pas Nabi meninggal umurnya masih 10 tahun. Ya, beliau ini pas Nabi meninggal umurnya masih 10 tahun. Jadi belum besar, belum banyak dengar hadis Nabi, dan beliau itu uh, istilahnya hidup karena Abdullah bin Abbas, ayahnya Abbas masuk Islam atau hidup bareng Nabi di Madinah setelah Fathu Mekah, setelah pembebasan kota Mekah. Jadi cuma 2 tahun. Dia cuma 2 tahun hidup bareng Nabi di Madinah, Abdullah bin Abbas. Tidak lama, tapi tidak menjadikan beliau putus asa untuk mengumpulkan hadis Nabi. Ketika Nabi meninggal, umurnya baru 10 tahun. Pinternya Abdullah bin Abbas, dia datangi sahabat-sahabat yang banyak dengar hadis dari Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, kadang aku nunggu di depan pintu sahabat-sahabat tua itu dari pagi sampai siang. Tidak berani ngetuk. Ini padahal sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Tidak berani ngetuk. Dia nunggu depan rumah ustadznya tadi, istilahnya. Sahabat yang banyak dengar hadis Nabi. Ketika dia tahu, oh ini hadis siapa yang dengar dari Nabi? Oh fulan, didatangi. Nunggu. Sampai-sampai kadang, kata Abdullah bin Abbas, sampai-sampai kadang bajuku itu berdebuan. Karena kan Madinah itu kadang kalau lagi musim angin, anginnya bawa debu. Nunggu di depan rumah. Berdebuan sampai bajuku. Keluarlah yang punya rumah sahabat Nabi. Terkejut nengok Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Nabi, Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, wahai sepupu Nabi, yabna ammi Rasulillah, ada apa? Sampai nunggu berjam, tak tahu. Ya, di rumah tak tahu. Kalau di rumah tahu pasti dibukakan kan begitu. Kata Abdullah bin Abbas, aku cuman ingin mendengar hadis yang pernah kau dengar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata sahabat ini, ustadznya Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, coba kau kirim si kok wong biar aku yang datang. Saking cintanya sahabat Nabi kepada keluarga Nabi. Tak perlu antum yang datang. Tak perlu kamu yang datang. Kirim satu orang, aku yang datang ke rumahmu. Dah, kata Abdullah bin Abbas. Bukan begitu cara untuk mendapatkan ilmu. Lihat, sahabat Nabi memuliakan keluarga Nabi juga tahu bagaimana menghormati orang yang punya ilmu dari sahabat Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu, kata Abdullah. Jadi Abdullah datang. Ini sahabat terkejut juga, Abdullah bin Abbas berjam-jam nunggu di depan rumahnya. Tak berani ngetuk. Demi apa? Demi mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral hadirin gambaran bagaimana sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat antusias, getol sekali mereka, semangat sekali mereka dalam mendengarkan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga abad berikutnya. Kalau abad berikutnya udah jelas begitu, yaitu abad tabi'in. Abad tabi'in, mereka setiap menemukan, tabi'in adalah orang yang tidak ketemu dengan Nabi tapi ketemu dengan sahabat Nabi. Itu arti dari istilah tabi'in, ya. Orang yang tidak ketemu Nabi tapi ketemu dengan sahabat Nabi. Wah, ini untuk orang yang tidak ketemu Nabi tapi ketemu dengan sahabat Nabi, mereka apa istilah mereka Uber sahabat Nabi. Ada di mana sahabat Nabi? Mereka incar, mereka datangi, mereka dengar hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ma'asyiral hadirin, ada satu ulama yang mengarang satu kitab bagaimana perjalanan ulama dari sahabat Nabi, tabi'in, era berikutnya, generasi berikutnya, bagaimana perjalanan mereka dalam mencari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka dulu tuh bukan gampang cak kita sekarang. Mereka dulu tuh keliling.
Ada yang dari Mekah ke Madinah, ke Baghdad, ke Mesir, keliling. Mereka habiskan waktu mereka untuk mencari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meninggal bukan di tempat asal mereka. Ini semua mereka lakukan demi apa? Demi mencari, demi mendengarkan, mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di pertemuan yang akan mendatang kita akan kaji, kita akan bahas ya di pertemuan yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, yaitu bagaimana kemudian dari sahabat Nabi dan era tabi'in membukukan atau mencatat daripada hadis-hadis Nabi yang mereka dengar. Mudah-mudahan kita diberikan selalu oleh Allah sehat walafiat, selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, selalu diberikan oleh Allah semangat. Ya, insya Allah cerita-cerita tadi memotivasi kita untuk kita semangat menuntut ilmu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nuntut ilmu itu tidak katik batasan umur, katik batasan umur. Dari kita ngerti sampai meninggal kita nuntut ilmu. Abdullah bin Mas'ud ditanya, sampai kapan kau mau menuntut ilmu? Sampai aku meninggal. Selama aku hidup, aku akan menuntut ilmu. Itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah tadi yang berjalan jauh-jauh untuk dengarkan hadis Nabi. Apa kata beliau? Kata beliau termasuk ilmu yang bermanfaat yang sudah kita ketahui, yaitu adalah tidak memutus kita untuk selalu belajar. Jadi wong yang udah belajar pun kata, oh sudah, aku udah belajar, jadilah selesai. Tidak. Tetap kita harus belajar karena ilmu ini sangat luas. Umur kita nggak cukup untuk menguasai semua ilmu syariat. Oleh karena itu paling tidak kita hidup ini dibarengi sembari kita menghidupkan atau mencari nafkah seperti Sayyidina Umar bin Khattab tadi, ada juga waktu-waktu kita menuntut ilmu agama sehingga insya Allah ketika kita menghadap Allah status kita talibul ilmi, penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.